Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah informasi terbaru terkait pengisian daftar riwayat hidup online di SSCSN, yang mana kita bahas di sini adalah part yang keempat, yaitu cara tepat dan teliti mengisi data keluarga dan organisasi di DRH online SSCSN 2021 untuk guru honorer yang P3K Guru atau untuk guru honorer yang lulus P3K Guru. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Di sini setelah teman-teman login ya dan mengisi 3 langkah pertama sampai langkah ketiga, yaitu mulai dari data perorangan, makanya kita masuk di langkah yang keempat, yaitu pengisian riwayat keluarga. Nah, di sini penting sekali teman-teman ya, bahwasanya riwayat keluarga teman-teman itu akan terinput juga di daftar riwayat hidup teman-teman guru honorer yang lulus P3K di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja membahas sedikit ya. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga teman-teman ya. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarganya, di antaranya pasangan suami istri, anak, orang tua kandung bapak dan ibu, saudara kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah yang termasuk data pengisian riwayat keluarga di pengisian DRH SSCSN 2021 seperti itu. Tampilannya seperti ini teman-teman ya, cukup menarik juga tampilannya ya. Tampilan seperti ini. Kita langsung saja masuk di istri, suami, anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung ya. Ini ada 4 data yang wajib untuk teman-teman isi dan sebaiknya diisi ya. Nah, tambah riwayat istri atau suami. Kalau misalkan teman-teman adalah suaminya, maka tambah istri. Yang diisi di situ adalah NIK-nya, kemudian NIP kalau ada, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status perkawinan, akta nikah, tercerai, tanggal menikah, dan status hidup. Nah, jadi teman-teman siapkan akte nikahnya ya, dengan tanggal menikahnya serta status pernikahannya, perkawinannya ya. Itu disiapkan karena itu akan diisi di data istri atau data suami. Kemudian anak, tambah anak ya. Jika teman-teman memiliki 3 anak, maka itu diinput semua 3 anak ya, diinput tambah riwayat anak ya, tambah riwayat anak. Di sini data anak yang wajib diisi adalah yang pertama itu adalah NIK, kemudian NIP, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan. Ya, pekerjaan, kemudian institusi, status hidup, dan aksi. Setelah itu teman-teman ya lanjutkan lagi di data orang tua. Nah, data orang tua adalah orang tua teman-teman ya. Kalau misalkan keduanya masih hidup, maka diinput dua-duanya. Di sini NIK, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, serta status hidup. Kemudian saudara kandung, kalau teman-teman memiliki saudara kandung itu diinput. Data apa saja yang diinput di data saudara kandung? Yang pertama itu adalah NIK, kemudian NIP jika ada, kemudian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, dan aksi. Ini semua yang harus teman-teman isi ya. Nah, kemudian yang kelima adalah data ibu mertua. Nah, misalnya teman-teman mertuanya masih hidup, itu diinput semua di dalam teman-teman ya. Dan jika sudah meninggal, di status hidupnya nanti itu ditulis meninggal dunia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan tekan tombol selanjutnya ya. Tekan tombol selanjutnya. Maka di situ kita akan mengisi data riwayat suami atau istri. Nah, di sini muncul klik tombol tambah riwayat suami istri untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri suami. Jika suami istri adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Nah, khusus bagi pasangannya yang PNS itu tinggal mengetikkan NIP saja.
Nah, karena sistem akan mencari secara otomatis dan menampilkan data tersebut ya. Nah, jika pasangan bukan PNS, maka silakan isi kolom-kolom yang diberi tanda wajib diisi. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Beda kalau PNS, karena kita sisa ketik NIP pasangannya lalu klik tombol, maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut ya, seperti ini. Seperti ini tampilannya teman-teman ya. NIK, nomor KK, NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, status perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, dan status hidup. Ini wajib diisi ya, yang berbintang-bintang ini wajib diisi, berarti semuanya wajib diisi. Mulai dari NIK sampai dengan status hidup, apakah masih hidup atau sudah meninggal ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk tombol riwayat anak, di sini keterangannya adalah untuk tombol riwayat anak itu, klik tombol tambah riwayat anak untuk menambahkan data anak. Jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis mengeluarkan data tersebut jika anaknya seorang PNS. Jika anak bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang wajib isi secara lengkap, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Seperti ini tampilannya ya. Tambah keluarga, isikan NIK, kemudian nomor kakak, NIP, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, jenis kelamin, dan status hidup. Itu wajib diisi semua. Nah, misalkan anak teman-teman adalah seorang PNS, maka secara otomatis di kolom NIP itu langsung ketikkan saja NIP-nya dan sistem akan mencari secara otomatis. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian berikutnya adalah organisasi ya. Oke. Organisasi, di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box kuning. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di tabel yang kelima ini ada organisasi, komunitas, jaringan komputer. Anggaplah nama organisasinya apa, jabatan organisasinya apa, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, kemudian pimpinan organisasi. Aksinya ini ada dua, ubah atau hapus. Nah, misalkan ternyata riwayat organisasi teman-teman itu lebih dari satu. Setelah diinput yang pertama ini, teman-teman silakan klik lagi tombol tambah riwayat organisasi, kemudian input lagi di bawahnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk pengisian daftar riwayat organisasi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.